modal awalnya untuk membangun usaha ini berapa, Pak? Ya, Modal awal. gini Mas. Biasanya ini untuk rata-rata bagi rekan-rekan atau saudara-saudara yang mau menekuni di bidang usaha atau bisnis, itu biasanya mesti selalu berpikirnya di modal. Iya. Ya. Padahal gini Mas, modal itu sebenarnya modal dalam arti uang. Teman-teman banyakkan gagal untuk menjadi wirausaha atau menjadi pengusaha itu karena berpikirnya mesti nggak punya uang, nggak punya modal dan sebagainya. Padahal modal utama dalam berwirausaha atau berusaha adalah kepercayaan. Di situ kita punya uang berapapun itu, kalau kita nggak punya kepercayaan kepada customer, kepada masyarakat dan sebagainya, tidak akan pernah jalan. Tetapi kalau kita punya kepercayaan, baik itu kepada rekan bisnis, partner, atau ke konsumen atau ke pelanggan, disitulah usahanya. Makanya saya untuk memulai modal ini adalah modalnya kepercayaan. Jadi bukan modal uang tetapi modal kepercayaan. Karena sekali lagi alasannya kalau orang sudah punya modal uang nanti akan bingung dia. Bingungnya apa? Yaitu bingungnya saya sudah punya uang mau usaha apa. Nah, sekarang saya balik. Kalau saya sudah punya kepercayaan apapun usaha yang kami rintis, kami usahakan, insya Allah pasti berjalan. Di situ sekali lagi pertanyaan ini saya jawab, saya modalnya modal kepercayaan. Dari kepercayaan saya bisa mendapatkan modal uang. Apakah ada saran atau motivasi Bapak jika merintis usaha seperti Bapak, jika ada orang lain merintis? Ya, saran dari saya kalau misalkan ada teman-teman saudara-saudara yang ingin menjalankan bisnisnya Mas ya, tidak harus madu apapun itu bisnisnya, bahwa yang namanya pengusaha ya Mas ya, itu mindset dari pengusaha itu harus ini Mas, fokus kepada masalah tidak pada solusi. Misalkan jenengan mau berusaha, fokusnya itu adalah masalah dari usaha kita itu apa, itu kita fokus di sana. Yaitu dari situ nanti pengusaha itu berpikirnya itu Mas, membuka lapangan pekerjaan, tidak mencari lapangan pekerjaan. Ya. Yang pertama tadi, kalau kita pengen menjadi pengusaha atau menjadi usaha, maka mindset kita yang pertama adalah harus ya berpikir pada satu masalah, bukan untuk mencari solusinya tadi, tapi masalah ini apa ya. Kemudian yang kedua, mindset kita adalah bahwa pengusaha itu adalah membuka lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Ini jadi nanti misalkan menjadi bicaranya kita mengembangkan ya. Nanti yang kedua, yang ketiga, pengusaha itu menyiapkan peluang, tidak menunggu kesempatan. Jadi kalau kita menjadi pengusaha itu harus selalu menciptakan peluang-peluang yang ada. Sebagai contoh misalkan, posisi saat ini orang menjual madu mengatakan sulit, tapi bagi Pak Harto mudah. Kenapa? Pak Harto bisa mengembangkan menciptakan peluang. Contohnya misalkan mencoba berkomunikasi, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan jamu tradisional. Itu maupun jamu-jamu yang modern juga boleh, juga bisa. Kemudian mengembangkan dengan bekerja sama menawarkan di rumah sakit yang sudah Pak Harto alami, bekerja sama dengan Rumah Sakit Elizabeth. Ini adalah menciptakan peluang, bukan mencari kesempatan, artinya menunggu gitu enggak. Kita harus selalu menciptakan itu. Kemudian yang keempat, pengusaha itu Mas, itu harus mewujudkan mimpi, tidak mencari mimpi. Nah, jadi kita harus punya mimpi, tapi harus kita wujudkan, bukan hanya mimpi menjadi pengusaha. Itu ya. Nah, kunci suksesnya kita menjadi pengusaha itu adalah satu, bagaimana kita punya jaringan. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan jaringan. Yang ketiga adalah bagaimana kita merawat jaringan. Artinya apa? Sesederhana kita mau mengembangkan usaha ini, jenengan punya modal pun HP. Di HP itu ada phone booknya, ada daftar nama-nama teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ini adalah yang namanya modal awal kita, yaitu apa? Bagaimana kita punya jaringan. Jaringan nggak
berpikir aku gak dikonco, gak punya saudara, gak punya relasi, gak punya koneksi, itu berarti menjudge dirinya tidak bisa berkembang. Dari HP saja ini sudah modal pertama. Itu adalah modal bagaimana kita punya jaringan. Nah, dari nomor phonebook ini maka kita kembangkan yang kedua, bagaimana mengembangkan jaringan ini. Nah, dari data-data ini bisa kita prospek untuk menjadi target market kita. Betul kan? Yeah. Nah, kalau ini sudah masuk, maka ke yang ketiga, bagaimana merawat jaringan. Ini yang paling penting. Sudah bisa, kita sudah punya, sudah bisa kita kembangkan, maka sebagai terakhirnya adalah maintenance jaringan. Karena dari maintenance jaringan inilah yang akan membuat usaha kita itu kontinu. Makanya saya pilih produk Madugana ini bekerja sama dengan saudara saya, Bapak Haji Nur Kamil yang di Pati ini sebagai peternaknya, saya sebagai marketingnya ini. Kenapa saya pilih ini? Karena kita punya prinsip 3K. Pilih bisnis itu, Mas, ya. Yeah. Itu harus pertama ada kontinuitasnya. Bisnis kalau hanya sekali pakai kemudian selesai, itu bukan bisnis. Itu hanya sesaat. Kalau bisnis itu harus pertama kontinuitas. Nah, Yeah. kedua harus konsumtif. Milih bisnis kalau pengen ada satu hasil yang repeat order tiap hari, itu harus yang konsumtif. Nah, bisnis yang konsumtif itu apa? Biasanya orang mengatakan sembako, sesuatu produk yang dimakan habis kemudian beli lagi, repeat order. Sama. Madu ini boleh dikategorikan adalah bisnis konsumtif karena madu adalah suplemen alami. Orang beli untuk kesehatannya. Kalau orang sudah berpikir kesehatan, uang itu pikiran nomor 2, 3, 4, Mas. Pertama kali mesti kesehatan. Contoh pandemi kemarin. Orang rela beli semua produk-produk yang bisa mencegah penyakit atau terjangkitnya COVID. Ada yang susu Bibren, ya kan? Yeah. Ada Easter C atau dan sebagainya itu. Yeah. Salah satu produk yang favorit saat itu adalah madu. Madu menjadi produk yang langka yang banyak dicari saat itu. Kenapa? Orang tidak berpikir uang lagi, pikirannya adalah kesehatan. Makanya Pak Arto pilih ini, ya, continue konsumtif. Apa itu? Kuliner. Nah, ini ketiga, K3 ya. K3 tadi, konsumtif, continue, maka pilihannya adalah kuliner. Apa ini? Madu. Karena madu sebagai salah satu produk kuliner, suplemen alami yang banyak dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, apalagi saat pandemi kemarin. Ini pun juga masih demikian. Alhamdulillah Pak Arto kemarin habis kirim ke Makassar, di Bone, di Bulakamba itu kurang lebih sekitar 3 kintal di sana.